Saya akan membacakan materi mengenai pengertian upah. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, termasuk tunjangan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga. Dengan demikian, upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan, atau penghargaan atas jasa seseorang yang dibayarkan dalam bentuk uang. Selanjutnya ada jenis-jenis upah, sistem upah, dan teori upah. Upah dapat dibedakan antara lain satu dari sudut nilainya. Upah dibedakan antara upah nominal dan upah real. Upah nominal adalah jumlah yang berupa uang, sedangkan upah real adalah banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang itu. Kedua, ada dari sudut bentuknya. Upah dibedakan antara upah berupa uang dan upah berupa barang. Mengenai upah berupa uang itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa pembayarannya harus dilakukan dengan mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu rupiah. Sedangkan upah berupa barang dapat berupa makanan, pengobatan, perawatan, pengangkutan, perumahan, jasa, dan sebagainya. Menurut cara menetapkan upah, terdapat berbagai sistem upah, antara lain sebagai berikut. 1. Sistem upah jangka waktu. Menurut sistem pengupahan ini, upah ditetapkan menurut jangka waktu buruh melakukan pekerjaan. Kedua, sistem upah potongan. Sistem upah potongan ini seringkali digunakan untuk mengganti sistem upah jangka waktu di mana atau bila mana hasil pekerjaan tidak memuaskan. Ketiga, ada sistem upah permupakatan. Sistem pengupahan ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu. Misalnya, pada pembuatan jalan, pekerjaan yang memuat, pembongkaran, dan pengangkatan barang, dan sebagainya. Tetapi, upah itu bukanlah diberikan kepada buruh masing-masing, melainkan kepada sekumpulan buruh yang bersama-sama melakukan pekerjaan tersebut. Keempat, ada sistem skala upah, berupa pada sistem skala upah berubah ini terdapat pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil perusahaan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah, itu ada 1. Penawaran dan permintaan. Kedua, organisasi serikat pekerja. Ketiga, kemampuan untuk membayar. Keempat, produktivitas. Yang kelima, biaya hidup. Dan keenam, pemerintahan. Kebijakan pengupahan dalam hubungan kerja terdapat dua pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Hubungan kerja merupakan hubungan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Dalam sistem pengupahan, penerima upah adalah buruh, sedangkan pemberi upah adalah pengusaha atau pemberi kerja.
Kemudian ada bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan meliputi 1. Upah minimum, kedua, upah kerja lembur, ketiga, upah tidak masuk kerja karena berkehalangan, keempat, upah tidak masuk kerja melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, kelima, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, keenam, bentuk dan cara pembayaran upah, ketujuh, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, kedelapan, struktur dan skala pengupahan yang profesional, kesembilan, upah untuk pembayaran pesangon, dan kesepuluh ada upah untuk perlindungan pajak penghasilan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai perlindungan upah pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.